pada acara live talk show ini adalah teknik pengambilan swab nasofaring dan orofaring yang aman dan nyaman. Baik, jadi akan ada 2 materi pada siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana cara melakukan swab nasofaring dan orofaring yang tepat. Nah, nanti akan dibawakan oleh Dr. Melati Sudiro, MKes SPTHTKL Konsultan. Dan materi kedua adalah pentingnya cuci hidung. Akan disampaikan oleh Dr. Sintasari Ratunanda, MKes SPTHTKL Konsultan. Akan segera disampaikan materi pertama oleh Dr. Melati Sudiro. Sebelumnya izin saya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari Dr. Melati Sudiro. Beliau saat ini bertugas sebagai Kepala Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung dan juga sebagai staf di Divisi Rinologi Alergi dan Laringfaring SMF Departemen THTKL RSAS FK Unpad. Beliau aktif di berbagai organisasi, profesi, kemudian juga telah banyak melakukan penelitian serta jurnal-jurnal yang dipublikasi baik di lokal ataupun di internasional, dan juga aktif sebagai pembicara di berbagai seminar dan kegiatan. Baik, demikian untuk itu kami persilahkan Dr. Melati untuk bisa menyampaikan materinya. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Agung. Izin saya share screen. Ya, bangga. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ya, jelas Dok. Silakan Dok. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua E di wilayah Jabar, Dr. Eka Mulyana, spesialis ortopedi traumatologi, konsultan MHKes, SHMHKes, FICS, betul ya Dok ya. Kemudian Ibu Ketua Departemen kami, Dr. Wiana SPTHTKL Konsultan FICS, serta Bapak Moderator Dr. Agung, atas kesempatan kepada saya supaya dapat memberikan penyegaran mungkin karena saya yakin sejawat baik nakes maupun non-nakes yang mengikuti acara pada hari ini semua mungkin pernah melakukan teknik pengambilan swab. Jadi pada siang hari ini saya akan membawakan topik bagaimana melakukan apus naso-orofaring yang tepat. Seperti kita ketahui dan sering lihat bahwa pengambilan spesimen di nasofaring yang tepat itu sangat membantu dalam menegakkan diagnosis COVID-19 pada saat ini. Dan kita sering lihat juga mungkin para ahli di bidang sosial media sering melihat baik itu entah artis yang melakukan swab sendiri atau mungkin ada tenaga kesehatan juga melakukan swab, dan ada yang terlihat kenapa kok masuknya sedikit, kenapa ada yang panjang. Nah ini mudah-mudahan bisa terjawab semua pada siang hari ini. Yang perlu kita ingat dan perhatikan juga bahwa setiap pasien atau setiap orang mempunyai kekuatan nyeri yang bersifat subjektif. Ada yang baru dakron atau vlognya baru masuk sudah merasa sakit, ada yang santai saja. Nah ini semua juga mudah-mudahan bisa terjawab juga di dalam paparan pada siang hari ini. Ini adalah topik-topik yang akan saya coba sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu sekilas tentang COVID-19, mengingatkan saja anatomi nasofaring dan anatomi orofaring menjadi topik utama pada siang hari ini. Bagaimana penggunaan dan pelepasan alat pelindung diri, kemudian tahapan pemeriksaan apus atau swab nasofaring, tahapan pemeriksaan apus swab orofaring, apakah penyulitnya, tips and tricks, dan jangan lupa nanti juga akan kami sampaikan video dari pelaksanaan pemeriksaan apus atau swab ini. Baik, sekilas kita ingat kembali coronavirus disease 2019 atau kita kenal saat ini dengan COVID-19
merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau kita kenal sebagai SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini adalah coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan merupakan virus jenis RNA, ya. Virus jenis RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Sehingga pada gambar slide ini terlihat keluarga besar dari famili coronavirus. Di sini diagram ini juga memperlihatkan bagaimana SARS-CoV-2, MERS, ya, dan patogen lain yang menyebabkan KLB baik di Indonesia maupun di dunia. Seperti kita lihat, SARS-CoV-2 yang kita kenal sebagai COVID-19 dia adalah keluarga dari beta coronavirus B. Kemudian bisa dilihat juga MERS-CoV itu keluarga dari beta coronavirus C. Dan juga common cold atau coronavirus yang lain ada termasuk dalam kelompok atau family dari beta coronavirus A atau alpha coronavirus. Jadi cukup banyak family dari coronavirus ini yang menyebabkan penyakit di infeksi saluran pernafasan atas. Nah, ini sedikit mengingatkan kembali bagaimana penularan dari COVID-19, di mana bila seseorang yang sudah terkonfirmasi COVID-19, kemudian dia batuk misalnya, atau menghembuskan nafasnya tanpa menggunakan masker, maka akan terjadi pelepasan dari droplet atau cairan yang mengandung virus tadi. Di mana kalau droplet ini akan jatuh dan mengenai berbagai permukaan dan objek, misalnya meja atau kita sehari-hari yang tidak bisa lepas dari handphone, ya, atau tablet kita atau PC kita, atau kami di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Hasan Sadikin menggunakan travelator. Travelator itu pun bisa menjadi sumber penularan pegangannya, atau tangga, ya, pegangan tangga. Kemudian juga yang di perkantoran mungkin tombol lift. Tombol lift bisa menjadi salah satu media penularan. Nah, kemudian yang harus kita ingat juga adalah orang yang sudah menyentuh permukaan atau objek tadi, kemudian tanpa sengaja mengucek mata atau memegang hidungnya dan mulutnya, sehingga terjadilah transmisi penyakit. Ya, itu yang terjadi bila kita tidak menggunakan masker. Nah, bagaimana diagnosisnya? Tadi sudah disampaikan Dr. Agung, WHO merekomendasikan pemeriksaan molekuler, ya, yaitu suatu metode deteksi molekuler NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test, yang paling sering digunakan adalah RT-PCR, di mana pada RT-PCR ini terjadi proses pengubah RNA virus menjadi DNA yang dilakukan oleh enzim reverse transkriptase, sehingga teknik pemeriksaan virus RNA dengan mengubah dulu menjadi DNA ini, kemudian mendeteksinya dengan PCR, itulah yang disebut sebagai reverse transkriptase polymerase chain reaction atau yang biasa kita dengar sebagai RT-PCR. Nah, selanjutnya saya akan coba menyampaikan anatomi dari nasofaring. Gambar ini menunjukkan nasofaring kita adalah merupakan bagian dari organ faring. Faring adalah organ yang berbentuk seperti tabung, ya, dan menghubungkan antara saluran nafas atas ke trachea. Terbagi atas 3 bagian, yaitu nasofaring yang paling atas, yang biru ini. Kemudian yang berada di belakang hidung kita kenal sebagai orofaring. Di sana ada organ yang paling kita kenal selama ini, yaitu amandel, ya, atau tonsila palatina. Dan yang paling bawah, yang warnanya ungu ini, adalah yang menghubungkan area orofaring dengan trachea yang dikenal sebagai laryngofaring. Nah, faring ini adalah organ yang menghubungkan tadi dunia luar dengan dalam tubuh kita melalui hidung. Kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri, akan terlihat bahwa lubang hidung kita atau nostril itu terhubung langsung dengan nasofaring bila kita menyusurinya secara lurus melalui dasar hidung. Jadi kalau dilihat sama-sama di sini, kita area nostril ini berhubungan langsung dengan nasofaring bila kita mentelusuri daerah dasar hidung. Terdapat 3 konka,
di hidung kita, yaitu konka inferior, yang paling besar yang bisa Bapak Ibu sejawat tenaga kesehatan dan non-nakes bisa lihat sendiri tanpa menggunakan alat di depan kaca. Kemudian ada konka media, dan yang paling tidak terlihat adalah konka superior. Nah, hal penting yang harus kita ketahui selalu pada saat kita melakukan swab adalah penggunaan dari vlognya, ya. Jadi ada 2 vlog, nanti di slide berikutnya terlihat, tapi saya berusaha memperlihatkan. Saya mudah-mudahan kelihatan, ya. Kelihatankah? Nah, ini adalah vlog khusus untuk nasofaring, ya. Kemudian ini adalah vlog, mudah-mudahan kelihatan. Ini adalah untuk orofaring. Berbeda bentuk, berbeda besar. Sehingga yang ini ingin saya sampaikan dengan gambar ini, yang atas adalah, mudah-mudahan terlihat ya, yang atas adalah nasofaring, yang bawah adalah untuk orofaring. Ini menjadi hal penting karena penggunaan alat yang betul nanti pada saat melakukan swab, kemudian melihat anatomi tadi, maka kita harus menggunakan alat yang tepat. Jadi tidak boleh menggunakan nanti vlog untuk orofaring digunakan untuk masuk ke hidung. Bapak Ibu bisa lihat bahwa area di dasar hidung ini adalah sempit, ya, diameternya sekitar 0,65 meter. Jadi di atasnya ada konka inferior, yang kalau terjadi konka inferior ini membesar, misalnya dia pada rinsa alergi atau septum hidungnya juga deviasi, ini akan mempersempit area. Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan alat yang salah, misalnya menggunakan vlog ini yang besar, itu akan membuat tidak nyaman dan nyeri pada penderita pasien atau keluarga yang orang yang akan di swab. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menggambarkan anatomi ini bisa membuat bayangan dari Bapak Ibu sekalian tenaga kesehatan yang akan melakukan swab. Kemudian juga harus kita lihat bahwa jarak dari nostril ini sampai ke nasofaring pada orang dewasa itu lebih kurang 9 cm. Jadi cukup jauh. Jadi kalau kita melihat hanya kapasnya kelihatan masih sisa banyak, mungkin dia hanya sampai di sini, di konka inferior. Dia tidak mencapai tujuan yang seharusnya, yaitu daerah nasofaring. Jadi kalau di luar dapat saya ilustrasikan, jadi jarak antara hidung nostril dengan nasofaring, bila kita lihat dari filtrum atau bagian luar hidung, kemudian sampai ke tragus. Nah, itu adalah jarak dari nasofaring, perkiraan jarak dari nasofaring yang tadi saya tunjukkan. Sehingga bisa kita lihat tadi dari panjang vlog tadi, sisanya berapa yang ada di luar. Jadi kalau sisanya masih panjang, berarti Bapak Ibu belum sampai ke tujuan akhir, yaitu nasofaring. Selanjutnya, slide selanjutnya ini akan memperlihatkan apa sih perbedaan antara lokasi nasofaring dari orang dewasa dan anak. Pada anak, lokasi dari nasofaring hampir sejajar dengan tinggi nostril, sehingga kalau kita melakukan swab pada anak, tidak perlu ada manipulasi untuk mencapai nasofaringnya. Cukup kita lakukan berjalan vlog kita berjalan di atas dasar hidung, ya. Jadi mudah-mudahan ini langsung akan masuk ke nasofaring. Berbeda pada orang dewasa. Pada orang dewasa sedikit lebih tinggi, sehingga pada saat kita melakukan swab, pasien kita minta untuk sedikit menengadah atau kita jaga kepalanya dengan tangan kita, sehingga terbentuk sudut sekitar 70 derajat, sehingga kita dengan mudah akan masukkan vlog ini di sini, ya, untuk mencapai ke nasofaring. Itu perbedaannya cara melakukan swab pada orang dewasa dan anak. Baik, bagaimana dengan anatomi orofaring? Kita lihat tadi sama-sama, orofaring adalah bagian kedua dari faring.
Maka kita akan melihat tadi yang saya sampaikan amandel ya. Jadi begitu kita buka mulut, pasiennya suruh buka mulut. Kalau misalnya sulit, kita bisa menggunakan tong spatel untuk pada saat membuka swabnya, membuka mulutnya, ya, menekan di daerah sini. Kemudian yang ini adalah tonsil, ya, tonsil palatina. Ini adalah area faring posterior. Ya, ini anak pekak atau uvula, ya. Hati-hati pada saat akan melakukan swab orofaring, ini jangan tersentuh karena bisa menyebabkan refleks muntah, ya. Nah, kita melakukannya adalah nanti di gambar selanjutnya bisa kita lihat sama-sama daerah posterior dan juga di area lateral tadi. Nah, selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan nasofaring dan orofaring. Yang pertama kita lakukan adalah mengkaji ulang ya pasien, juga untuk identifikasi pasien, kemudian persiapan alat dan bahan, kemudian kita siapkan alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini juga menjadi hal yang penting untuk kita siapkan ya. Bila Bapak Ibu menggunakan chamber, kita bisa menggunakan APD level 2, tetapi kalau dilakukan pada tempat terbuka seperti saat ini banyak juga di tempat-tempat terbuka yang dilakukan untuk dipakai untuk mengerjakan jasa swab ini, kita harus menggunakan level 3 untuk mengurangi penularan. Kemudian kursi pasien dan pelaksanaannya sendiri. Nah, apa yang disebut kaji ulang? Bapak Ibu harus memperkenalkan diri sebagai pemeriksa kepada pasiennya, kemudian periksa ulang identifikasi pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir, karena bisa saja namanya sama tetapi tanggal lahirnya berbeda, dan itu akan membantu untuk teman-teman di laboratorium supaya tidak terjadi tertukar ya, dan juga jelaskan tindakan yang akan dilakukan pada pasien tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama adalah tentu menyiapkan alat swab nasofaring dan orofaring. Yang tadi saya sampaikan, saya perlihatkan, ini adalah perbedaannya ya. Kalau vlog untuk nasofaring itu tipis, kecil, ramping ya. Jadi harapannya kalau pakai alat ini harusnya tidak sakit ya. Tapi ada juga ini adalah yang orofaring. Yang panjang, lebih panjang tangkainya dan juga lebih besar. Nah, jangan sampai menggunakan alat orofaring ini untuk swab nasofaring, pasiennya pasti kesakitan. Ya. Kemudian kita wajib tadi saya sampaikan menyiapkan alat pelindung diri, ya. Bisa berupa gaun, Google, face shield, glove, dan juga menggunakan masker N95. Kemudian yang harus kita siapkan juga adalah transport medianya. Jadi ada cool box dengan ice pack-nya. Ya, sebagai sarana untuk memindahkan nanti ke area laboratorium. Nah, ini adalah sedikit alat dan bahan. Tadi sudah saya sampaikan VTM, kita perlu VTM. Kemudian vlognya bisa menggunakan yang terbuat dari Dacron, atau vlog saat ini yang lentur dan mudah dipatahkan tanpa menggunakan perlu menggunakan gunting ya. Tapi jangan menggunakan swab kapas ya, atau karena kapas swab dengan kayu itu mengandung kalsium alginat dengan tangkai kayu, karena itu bisa mengandung substansi yang dapat menghambat proses inaktivasi virus ya. Jadi kita menggunakan alat yang betul. Kemudian jangan lupa siapkan label nama, dan tadi juga saya sampaikan tergantung kita mau melakukan swabnya di mana, apakah chamber atau di area terbuka untuk penggunaan APD-nya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau kita menggunakan di chamber, kita menggunakan face shield level 2, wajib pakai N95, Bapak Ibu, supaya kita tidak tertular oleh pasien yang mungkin saja terkonfirmasi. Kemudian kita bisa menggunakan gown, ya. Kemudian glove. Untuk tempat terbuka kita menggunakan APD level 3. Nah, ini saya kutip dari langkah-langkah penggunaan APD lengkap dari rumah sakit kami, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Bisa dilihat sama-sama oleh Bapak Ibu. Yang pertama, kita memakai baju kerja yang pasti tidak boleh menggunakan baju biasa. Lepaskan semua aksesoris termasuk jam tangan, cincin, dan lain-lain ya. Kemudian lakukan cuci tangan, pakai baju coverall dulu ya, atau hazmat, pakai penutup kaki dan sepatu, kemudian kenakan sarung tangan bedah yang pertama ya. Kemudian kenakan apron
Nah, pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa juga tidak menggunakan apron, misalnya pada lokasi yang sangat terbuka dengan sirkulasi yang sangat baik, kita tidak perlu menambah dengan apron setelah hazmat. Nah, kemudian kita wajib menggunakan sarung tangan kedua, yaitu sarung tangan yang panjang, ya. Jadi bisa lihat di sini kita wajib menggunakan untuk keamanan diri kita menggunakan sarung tangan panjang. Kemudian baru kita gunakan masker N95 dan penutup kepala, kemudian terakhir Google dan face shield. Setelah itu jangan lupa ada temannya yang memeriksa apakah APD kita sudah dipakai dengan benar. Nah, kemudian ini adalah suasana yang ingin saya gambarkan. Kursi pasien itu sangat berpengaruh. Ya, kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin beberapa kali melakukan swab di area terbuka, ya, di halaman tengah kami dengan mengatur jarak. Kebetulan kami nggak punya kursi yang nyaman, ya, dengan penyangga kepala, tapi itu tidak menjadi masalah. Jadi posisinya adalah si swabber, petugas itu selalu harus berada di samping dari pasien yang akan dilakukan swab. Kemudian tangan yang tidak dominan menyanggah kepala pasiennya. Ya, jadi cukup untuk membentuk sudut tadi 70 derajat sehingga memudahkan. Ya, ini menggambarkan area atau suasana menunggu, tidak ada kerumunan, semua duduk dengan tertib, menunggu antrean untuk sampai dilakukan swab. Foto yang kanan paling ujung, mungkin kiri ya. Kiri ini adalah suasana di chamber kami. Kami menggunakan kursi, namanya saya suka menyebutnya sebagai kursi bar yang bisa naik turun, muter-muter ya. Kita menggunakan kursi ini. Otomatis ini tidak ada penyangga belakangnya sehingga harus mungkin bisa dibantu oleh asisten yang pasti menggunakan APD level 3 karena berada di luar dari chamber untuk keamanannya. Dan bisa juga dibantu oleh swabber yang berada di balik kaca chamber ini dengan memegang tengkuknya supaya kita melakukannya dengan legi artis, gentle, sehingga tidak terjadi nyeri. Nah, bagaimana prosedur dari apus nasofaring? Ya, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, setelah kita mengenalkan diri, maka suruh minta pasiennya untuk membuang ingus kalau misalnya ada. Ya, kemudian ditanya apakah ada hidung yang tersumbat. Ya, jadi pada tempat yang ada sumbatan kita lakukan pada tempat yang tidak ada keluhan sama sekali. Ya, jadi jangan lupa ditanyakan pada awal sebelum melakukan tindakan. Kemudian mengadahkan kepala kira-kira 70 derajat. Tadi saya bilang dengan tangan yang tidak dominan kita tahan supaya pasiennya tidak mundur ke belakang, biasanya kan bergerak atau mundur ke belakang yang menyusahkan kita sebagai swabber, sehingga spesimen yang ingin kita ambil itu tidak sampai karena kepala pasiennya ke belakang atau dia maju. Refleks yang berbahaya adalah kita baru masuk vlog, kemudian kita masuk, kemudian si kepala pasiennya dengan refleks dia maju gitu. Nah, itu juga bahaya sehingga kita bisa menghandle dengan tangan kiri yang berada di kepala. Kemudian buka dan ambil swabnya, masukkan swab atau dacron tadi, vlog steril tadi perlahan ke dalam rongga hidung sejajar dengan palatum. Dia menyusur dinding medial dari septum, ya. Kemudian selalu diingat adalah berjalan di dasar dari hidung. Jadi jangan arah vlognya, maaf. Jadi arah vlognya, kelihatannya mudah-mudahan ya, arah vlognya lurus. Jangan begini. Ya, jadi nggak boleh masuk ini hidung kita masuk tapi tujuannya ke sini. Ya, ini salah. Jadi kita selalu berusaha menyusur dari dasar dari hidung. Ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah vlog tadi sampai di nasofaring akan terasa tahanan, ya, akan rasa tahanan vlog kita nggak bisa masuk lagi. Kemudian kita lihat tadi ujung yang di luar tinggal sedikit, ya, tinggal sedikit, sehingga kita yakin bahwa misalnya tinggal segini di luar, ya, sehingga kita yakin bahwa kita sudah mencapai nasofaring. Jadi ada tahanan, ya. Jadi kalau misalnya masih nggak ada tahanan, berarti kita belum sampai, ya. Kemudian putar swab atau vlog tadi ke kiri atau ke kanan sebesar 180 derajat. Tidak perlu diputar-putar
sampai berkali-kali ya. Jadi cukup kita menggerakkan 180 derajat sekitar 10 sampai 15 detik, kemudian dihapus, kemudian ditarik saja perlahan-lahan untuk keluar. Jadi tidak perlu sampai diputar-putar sampai pasiennya kesakitan apa atau menghitung 1 2 3, tidak perlu. Ya. Jadi cukup kita masuk, kita putar 180 derajat sekitar 10 sampai 15 detik kemudian keluarkan. Nah, itu akan mengurangi rasa nyeri, tetapi spesimen yang kita ambil sudah berada di dalam vlog tadi, ya. Nah, ini kalau kita lihat kenapa harus tengadah 70 derajat supaya tadi ini sampai ke area nasofaring. Nah, kemudian selanjutnya adalah dacron yang vlog yang tadi sudah kita gunakan, dimasukkan ke dalam tabung media, kemudian bisa dipatahkan. Kalau yang sekarang karena dia lentur bisa dipatahkan tanpa menggunakan gunting. Kemudian tutup tabungnya kembali dengan rapat, bisa dililit dengan parafin, tapi rata-rata sekarang sudah produknya cukup dengan kita putar tabungnya dengan baik, sudah selesai, kemudian disimpan dalam cool box. Ya. Jadi ini gambar ini juga memperlihatkan bahwa kita cukup tidak perlu berputar-putar, ya, tidak perlu berputar, cukup sebentar saja, tidak perlu terlalu lama. Nah, bagaimana dengan swab orofaring? Hampir sama prosedurnya, tadi saya sudah sampaikan, jangan mengenai uvula. Kepala pasien tetap dalam posisi tengadah, pasiennya diminta membuka mulut dengan lebar, lidah tetap dalam rongga mulut ya. Jadi tidak perlu sampai dikeluarkan. Kalau orangnya susah, maka kita boleh menggunakan tong spatel ya. Kemudian arahkan lampu kepala atau kalau berada di luar biasanya cukup dengan visualisasi cahaya alam matahari. Kita lakukan swab di daerah posterior orofaring dan juga ke arah tonsil. Nah, yang paling penting lagi yang harus kita lakukan adalah saat melepas APD. Hal ini menjadi perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya karena pada saat pelepasan APD ini yang sering terjadi tenaga kesehatan kita terpapar oleh kemungkinan mungkin ada yang batuk pada saat kita melakukan swab tadi sehingga menempel ke APD kita sehingga saya mohon untuk diperhatikan betul pada saat pembukaan APD tadi ya. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya untuk membuka APD ya. Kemudian kita lihat sama-sama bahwa membuka apron untuk yang level 2 jangan lupa bahwa setelah kita buka handskun yang pertama, handskun yang terakhir yang menempel di badan kita, membukanya dari dalam. Jadi pegangnya dari dalam, bukan dari luar ditarik gitu ya. Tapi dalamnya dibuka, nanti di video akan terlihat bagaimana caranya supaya tidak area apron yang mungkin terkontaminasi menjadi sumber penularan bagi tenaga kesehatan atau petugas yang baru menyelesaikan tugas swab. Ya. Apakah ada penyulit? Tentu saja ada penyulit ya. Biasanya karena hidung tersumbat, karena konkanya besar mungkin, atau lain sebagainya. Sehingga tadi saya sampaikan kita harus bertanya dulu di depan yang mana ada hidung yang tersumbat tidak. Supaya kita bisa memilih rongga hidung kanan atau kiri yang akan kita lakukan. Yang mungkin juga terjadi adalah perdarahan atau epistaksis. Kalau kita mengerjakannya misalnya menggunakan vlog yang tidak tepat tadi, vlog yang besar, kemudian pasien misalnya melakukan gerakan yang tidak terkendali, ya bisa sehingga plexus kisebah kita tersentuh dan terjadilah mimisan. Apa yang kita harus lakukan? Jangan khawatir, jangan bingung. Suruh saja pasiennya menunduk, pencet hidungnya dengan tangan selama 10 sampai 15 menit. Insya Allah epistaksis atau mimisannya akan berhenti. Ya, ini adalah video dari kami yang mungkin bisa kita lihat sama-sama. Ya, ini adalah alat-alat APD level 2 yang harus kita siapkan untuk chamber. Ini adalah bagaimana cara menggunakannya. Pertama, setelah cuci tangan, sudah pasti setiap langkah kita selalu cuci tangan ya. Kita pakai apronnya atau gaunnya, bisa dibantu oleh asisten. Kemudian
Langkah selanjutnya adalah memasang masker N95. Perhatikan cara memegang maskernya ya dan cara memasangnya. Pada saat memasang kita harus memegang bagian depannya, tetapi nanti pada saat membuka kita harus berbeda, kita sama sekali tidak boleh memegang area depan ini. Ya. Selanjutnya kita menggunakan handskun atau glove yang pertama, ya, yang pertama. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tentang vlog. Ya, jadi kita tidak perlu menyuruh pasien melepas seluruh maskernya. Cukup menurunkan apalagi kalau hanya akan dilakukan swab di nasofaring. Jadi cukup diturunkan sampai di atas mulut, di bawah hidung, maaf. Nah, ini selanjutnya adalah yang akan dilakukan di chamber, ya. Menggunakan glove yang kedua, menggunakan sarung tangan panjang yang biasa dipakai oleh teman-teman dari obstetrik ginekologi. Kemudian juga disambung dengan memakai lagi glove yang ketiga. Nah, glove yang ketiga yang biasa ini hanya dipakai satu orang pasien satu, sehingga kita selalu menggantinya setelah tindakan dengan sebelumnya cuci tangan. Sebelum dan sesudahnya kita melakukan cuci tangan. Nah, kemudian ini adalah pasiennya yang mulai dipanggil. Ya, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh swabber. Ya. Jadi kita buka VTM, set VTM-nya, keluarkan tabungnya supaya tidak terjadi jatuh atau tumpah. Kemudian asisten bisa membantu membukakan vlog khusus untuk nasofaring, ya. Ingat sekali lagi yang kecil, yang pendek dan kecil. Dilakukan insersi dari vlognya pada dasar hidung, ya, dilakukan putaran yang tidak berputar-putar terus sehingga mengurangi sakit, walaupun pasiennya sempat mengernyit, ya, mungkin dia sensitif, tapi kelihatannya tidak mengalami sakit. Ya, selanjutnya adalah pemeriksaan swab untuk orofaring. Kita menggunakan tong spatel untuk sebagai alat bantu, menggunakan vlog yang besar, ya, dilakukan swab pada area posterior orofaring dan juga area tonsil. Nah, biasanya kalau vlog untuk orofaring agak keras, sehingga kadang-kadang kita memerlukan bantuan dari gunting. Jangan lupa setiap pasien yang akan selesai kita lakukan swab, kita berikan masker yang baru, ya. Jadi kita suruh buang, kita ganti masker yang baru. Kemudian ini adalah menggambarkan tempat transport, toolbox, untuk menaruh tabung yang sudah berisi spesimen kita untuk nanti dibawa ke laboratorium. Selanjutnya adalah pelepasan dari APD level 2. Ya, jangan lupa setiap langkah selalu dilakukan cuci tangan setiap step. Nah, ini yang penting adalah kita memegangnya dari dalam. Ya, jadi tidak dari luar ditarik, tapi dari dalam ditarik, kemudian sekaligus melepas sarung tangannya. Ini adalah untuk tindakan menghindari atau mencegah kita tertular. Ya, jadi bisa dilihat sama-sama. Diambil bagian dalam dari gown atau apronnya, kemudian glove dibuka bersamaan. Jadi tidak duluan glove-nya untuk yang paling menempel di dalam. Terakhir, jangan lupa selalu untuk cuci tangan. Ya. Setelah itu baru membuka. Nah, perhatikan pada saat membuka masker, kita sama sekali tidak boleh menyentuh area depan dari masker. Kemudian buang ke tempat khusus. Nah, selanjutnya ini adalah APD level 3. Ya, berbeda dengan yang tadi, saya rasa Bapak Ibu sudah hafal.
perbedaannya. Nah, ini cara memakainya saya majukan sedikit. Setelah dipakai hazmatnya, ya, baru dipakai bootnya, sepatu bootnya. Ya. Untuk area di dalam ruangan tertutup kita bisa menambahkan apron, tetapi tadi saya sampaikan kalau di terbuka kita boleh menggunakan hazmatnya saja. Kemudian sarung tangan panjangnya dipakai di situ, tidak berbeda seperti pada saat kita di chamber tadi. Gunakan pemasangan dari masker sama persis dengan tadi yang level 2. Ya. Izin saya majukan. Kita siap untuk bertugas. Nah, ini adalah suasana di area yang terbuka ya. Jadi tetap kita harus menyiapkan kursi-kursi dengan jarak, pasien menunggu dengan rapi, kemudian dipanggil. Nah, ini adalah tekniknya bagaimana kalau kita menggunakan hazmat ya pada daerah terbuka ya. Kenapa harus pakai APD level 3? Karena kita mungkin saja berhadapan dalam posisi yang sangat dekat, kurang dari 1 meter dengan pasien yang kemungkinan besar terkonfirmasi. Tekniknya sama, Bapak Ibu bisa lihat ini dipegang kepalanya ya, supaya untuk menahan gerakan-gerakan yang tidak terkendali dan juga membentuk sudut tadi 70 derajat. Nah, kemudian ini adalah untuk orofaring. Ya, kita lihat, kita tidak memerlukan headlamp, tapi dengan cukup pencahayaan biasa. Nah, ini karena keras, kita perlu bantuan dari gunting ya. Biasanya untuk orofaring dia lebih keras. Sulit dipatahkan. Nah, ini selanjutnya adalah pelepasan. Saya rasa hampir sama dengan yang tadi. Jangan lupa selalu membuka dari luar ya. Kemudian kalau untuk apron selalu membukanya dari dalam. Tapi kalau handskun bagian yang terinfeksi harus dipegang. Terakhir adalah glove yang memang paling melekat pada tubuh kita. Sebelumnya kita cuci tangan lagi. Jadi jangan bosan selalu bercuci tangan sebelum membuka pelepasan dari APD. Ya, tips and trick yang ingin saya sampaikan tadi, yang pertama gunakan selalu alat yang tepat. Dan kemudian lakukan swab juga di lokasi yang tepat. Artinya tidak boleh Bapak Ibu mengarah ke atas atau menggunakan vlog yang salah ya, seperti ini. Dia menggunakan vlog yang besar yang mungkin untuk orofaring. Walaupun ini juga, ini saya dapat gambarnya yang kurang tepat ya, seperti untuk orofaring. Kemudian selalu susuri dasar hidung. Dan pada orang dewasa bantu dengan arah 70 derajat supaya kita langsung bisa menyentuh area nasofaring yang saya tunjuk dengan pointer ini. Kemudian kemungkinan terjadi hambatan harusnya hanya satu, yaitu langsung di nasofaring pada kedalaman atau 9-10 cm. Tapi kalau Bapak Ibu merasa kok tertahan di sekitar baru masuk sedikit 3 cm, kemungkinan Bapak Ibu mengenai area konka inferior. Atau misalnya septum nasinya dia ada spur ya, ada tonjolan sehingga tertahan di situ. Apa yang terjadi? Maka kita harus lebih ke arah medial ya. Kemudian lebih turun. Jadi selalu lebih turun, susuri selalu di dasar hidung. Nah, kemudian bagaimana kalau kok 6,5 cm belum sampai 9 kok udah tertahan lagi? Jangan-jangan kita masuk ke area yang lain, misalnya tadi yang ke arah atas ya. Jadi kita harus tarik balik, kemudian mulai lagi kita selusuri dasar dari hidung.
Sehingga sampailah kita di nasofaring pada wanita tuh berkisar sekitar 9 cm, pada pria biasanya plus minus 10 cm untuk jarak dari nostril sampai ke nasofaring kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hatur nuhun. Dan ini adalah kami semua, staf KSM, THT, KL, FK Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.